Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah analisis laporan keuangan bank syariah yang beranggotakan saya sendiri Anissa Meza Putri, yang kedua Wingky Agustin, yang ketiga Titin Yusvita, dan yang keempat Rita Febriani Iksantes. Akan membahas tentang yang pertama pengertian rasio keuangan bank syariah, yang kedua tujuan rasio keuangan bank syariah, yang ketiga bentuk-bentuk rasio keuangan bank syariah, dan yang keempat jenis-jenis rasio keuangan bank syariah. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan serangkaian kegiatan untuk memahami, menganalisa, dan menginterpretasi data laporan keuangan dengan menggunakan teknik dan metode tertentu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan mengambil keputusan dan hasil analisis. Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Selanjutnya, tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein tahun 1983. Yang pertama, screening. Screening itu melihat secara analitis laporan keuangan. Yang kedua, diagnosis, yaitu melihat kemungkinan adanya masalah yang terjadi. Yang ketiga, forecasting, yaitu meramalkan kondisi keuangan masa akan datang. Dan yang keempat, evaluation, yaitu menilai kinerja manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wingky Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis laporan keuangan. Itu ada dua. Yang pertama, metode horizontal, yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan untuk beberapa periode. Yang kedua, metode vertikal, yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan untuk satu periode. Selanjutnya, teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis perbandingan. Itu adalah analisis ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Yang kedua, analisis tren, yaitu analisis yang dilakukan dengan melihat kecenderungan laporan keuangan dalam beberapa periode. Analisis ini biasanya menggunakan grafik. Yang ketiga, analisis common size. Itu analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara komponen yang ada dalam satu laporan keuangan. Keempat, analisis indeks time series, yaitu analisis ini digunakan untuk mengkonveksi antara laporan keuangan menjadi persentase. Dan yang kelima, analisis rasio. Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antar laporan keuangan neraca dan laba rugi, terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, leverage, activity, dan produktivitas. Selanjutnya, yang keenam, analisis break-even point. Analisis ini menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Yang ketujuh, analisis tingkat kesehatan. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan bank. Analisis ini sering disebut dengan metode Chamel. Selanjutnya, tahap analisis keuangan. Yang pertama, mengenal perusahaan, mengenal industri, mengenal manajemen, komisaris, pemilik, sejarah dan filosofi, budaya dan misi. Yang kedua, menguasai kondisi ekonomi, yaitu situasi industri yang bersangkutan, situasi ekonomi nasional, situasi ekonomi internasional. Yang ketiga, menilai reliability terhadap LK. Apakah audit atau tidak, tujuan LK disusun, siapa akuntan publiknya, apa bunyi pendapatannya.
Yang keempat, menilai akurasi LK. Format, isi, istilah, penyajian, dan metode penyusunan LK. Yang kelima, membaca LK secara eksplisit. Aset, kewajiban, DST, ekualitas, pendapatan, dan biaya. Yang keenam, menganalisis hubungan antara pos LK implisit, likuiditas, solvabilitas, dan ibaratnya rentabilitas aktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prita. Baik, selanjutnya adalah melihat tren, growth, kenaikan dan penurunan periodik, analisis time series index. 8. Melakukan analisis perbandingan internal, antar periode, antar divisi, cabang, budget, dan eksternal, pesaing perusahaan terbaik. 9. Menilai komposisi arus kas, operasi investasi dan perdanaan. 10. Melakukan fakta kualitas perusahaan khusus dan umum. 11. Melakukan prediksi proyeksi, dashboard, dan cash inflow. 12. Kesimpulan dan saran perbaikan, pertahankan, tingkatkan. Di sini ada bentuk-bentuk rasio keuangan bank syariah. Yang pertama, rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang ada bersumber dari neraca saja. Yang kedua, rasio laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang ada bersumber dari laba rugi saja. Yang ketiga, rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka yang bersumber baik dan maupun laba rugi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.